Tadi ini Ustadz kita sudah bahas banyak sekali ya. Bagaimana cara mengumpulkan bukunya antum ini Ustadz? Per ulama kah atau per judul atau per bagaimana Ustadz? Ya, jadi Ustadz Arfa manajemen ilmu perpustakaan ya sebenarnya itu sudah ada di dalam zaman kekhalifahan Islam, di zaman Abbasiyah, Umayyah, ya kan? Nah, saya terinspirasi oleh mereka dan itu juga kemudian ilmu itu diterapkan dalam ilmu perpustakaan. Dulu lulus mu'alimin saya mau kuliah di ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Ya, cuma saya mikir kalau saya kuliah di jurusan ilmu perpustakaan, ya belajar perpustakaan itu otodidak saja. Otodidak. Yang penting kita cinta ilmu. Nah, akhirnya saya lebih memudahkan itu sesuai dengan tokoh. Oh, jadi per tokoh. Jadi tidak mesti ilmunya di bagian mana? Ya, tidak memakai dengan katalog disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Iya. Tapi sesuai dengan ulamanya. Baik. Tadi kita sudah banyak bahas juga ulama-ulama, baik ada juga tadi hadis, juga para ulama tafsir pujana. Saya mau kita bahas sambil duduk Ustaz, mungkin bisa kita bahas masalah buku-buku tafsir Ustaz. Di perpustakaan kami Ustadz Arfa di pusat dokumentasi Islam Indonesia Tamadun, alhamdulillah sudah baru menyimpan 24 kitab tafsir Nusantara. Ya, ulama tafsir Nusantara. 24 tafsir ulama Nusantara. Allah. Kalau yang saya tahu cuma beberapa ya, baru beberapa ya. Coba bisa disebutkan Ustaz mungkin. Itu mulai dari tafsir yang abad 19 sampai abad 20. Sampai seperti abad 20 itu Buya Hamka Al-Azhar. Itu masyhur. Lalu kemudian tafsir Mahmud Yunus. Ya, seorang ulama Padang Panjang yang merupakan salah satu tokoh yang ikut berkontribusi dalam melahirkan ulama-ulama mujahid. Baik, kalau yang saya pegang ini punya siapa ini? Ini tafsir Haji Rasul. Namanya Haji Rasul. Nah, nama aslinya itu Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. HK singkatannya. Disingkat jadi HK. Baik. Atau disebutnya Inya DR. Ini 30 juz juga Ustaz. Ini juz amma. Oh, juz amma. Ini tafsir bapaknya Buya Hamka. Oh, tafsir bapaknya Buya Hamka. Ya, jadi Hamka doktor honoris causa. Dapat gelar doktor dari Al-Azhar. Ya. Ayahnya juga sama, dari Al-Azhar juga. Dari Al-Azhar. Jadi Ustadz Arfa ada 4 ulama di Minang. Dia nggak pernah studi, nggak pernah belajar ke Al-Azhar. Tapi dia mendapatkan gelar doktor kehormatan di Al-Azhar. Allah. Berarti memang kita tidak bisa disepelekan orang-orang Indonesia ini, orang-orang hebat semua. Yang pertama Dr. Abdullah Ahmad. Ada tafsirnya juga Ustaz? Ada, dia nulis tafsir. Lalu yang kedua Dr. Abdul Karim Amrullah. Bedanya itu Malik. Kalau Hamka itu tambah kata Malik. Jadi disingkat jadi Hamka. Lalu yang ketiga Buya Hamka. Dan yang keempat, satu wanita yang pertama kali di dunia mendapatkan gelar doktor dari Universitas Al-Azhar. Siapa itu? Syekhah Rahma El Yunusiyah. Dan itu dari Indonesia? Dari Indonesia, dari Minang. Nulis tafsir? Dia nulis tafsir. Kayaknya ada bukunya nggak di sini? Walaupun dia lebih banyak menulis diktat ya. Diktat pengajaran yang dia sampaikan ke murid-muridnya. Baik. Dan dia ini muridnya bapaknya Hamka, Haji Rasul. Oke. Nah, ini salah satu karyanya beliau Ustaz. Bukan karyanya. Jadi salah satu buku biografinya. Oh, biografinya beliau. Ini Rahma El Yunusiyah. Dia ini orang mana Ustaz? Orang Padang Panjang. Jadi kalau Ustaz Arfa sekali-kali berangkat ke sana jalan, itu ada perguruan Putri Diniyah Padang Panjang. Oh, itu satu pesantren khusus buat akhwat, nggak ada ikhwan. Beliau mendirikan. Masya Allah. Dan beliau mendirikan tahun 1910. Baik. Ini tafsir kita sudah bahas banyak hal saja. Coba kita para sahabat bergeser sedikit ke sini. Kita lihat
Ini ada foto-foto ulama, Ustaz. Ya. Jadi foto-foto ulama ini coba dijelaskan secara singkat dulu, Ustaz. Ini siapa? Ini Ahasan. Ya, ini ada kata quote. Ya, ulama pemberi keterangan, bukan pembikin agama. Jika lemah penerangan, kita tolak bersama. Oke. Ini Ustaz. Ini Kiai Haji Imam Jarkasi, ulama besar yang melahirkan ulama intelektual berjiwa pejuang, pendiri pesantren Gontor. Tapi saya terfokus lagi ke sini, Ustaz. Ini kayaknya kenal ya Ustaz Arfa? Iya, bersejarah. Ini adalah foto tahun 59, 60 ya, ketika Pak Natsir bertemu dengan Ketua Muktamar Alam Islami, Syekh Mufti Aminah Husaini. Dan beliau dari Palestina, Mufti Palestina. Berarti ada ikatan. Dan beliaulah orang Palestina yang melobi pemerintah Mesir dan Timur Tengah untuk mendorong Indonesia diakui kemerdekaannya secara internasional. Baik. Kalau ini siapa? Kalau ini Pak Natsir bersama tokoh mujahidin Afghanistan. Masya Allah. Sekarang lagi rame. Masya Allah. Oke, ini masih banyak tentunya. Kalau kita bahas semuanya tidak cukup waktunya. Mungkin kita akan lanjutkan di part-part selanjutnya. Insya Allah. Oke. Oh iya, ini ada apa nih, Ustaz? Dari tadi tertutupi, Ustaz. Bisa dijelasin, Ustaz? Ustaz Arfa, sebagaimana yang tadi kita sampaikan ke kawan-kawan para sahabat, ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dialektika intelektual. Ilmu itu harus melahirkan sebuah gerakan. Dari ilmu kita harus melahirkan sebuah peradaban yang besar. Makanya kami mengumpulkan karya-karya ulama Nusantara bukan hanya karena kehausan dahaga ilmu yang begitu luas yang dimiliki oleh para ulama, tapi lebih dari itu, bagaimana kita harus melanjutkan perjuangan dakwah mereka. Oleh karena itu, Ustaz Arfa dan para sahabat, kami sedang menggarap sebuah program pendidikan kader ulama muda. Kader ulama muda, dan itu terilhami oleh kami ketika banyaknya para ulama-ulama yang wafat khususnya selama 2 tahun terakhir, 900 lebih ulama kita yang wafat. Dan ini kami bikin pendidikan kader ulama, ya. Mudah-mudahan dengan pendidikan ini melahirkan kader ulama intelektual yang berjiwa mujahid. Ini terbuka untuk usia berapa? Ini terbuka untuk lulusan SMA, lulusan aliyah, lulusan mu'alimin, dan mereka yang sedang menempuh S1. Dan ini ulama-ulamanya ada Pak Natsir, ada Kiai Imam Jarkasi, Ahasan, Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Buya Hamka. Dan yang menarik Ustaz Arfa dari program ini adalah kami bukan hanya mengajarkan tentang ilmu-ilmu syar'i, bagaimana syarat untuk menjadi ulama, tapi kami juga mengajarkan fikih dakwah, ya, para tokoh-tokoh ulama-ulama Nusantara. Iya, itu poin penting banget, Ustaz, karena saat sekarang ini kalau hanya punya sebatas ilmu tanpa memiliki fikih dakwah, jadi ini bentrok di mana-mana. Nah, kita itu yang kami selalu sayangkan, ya. Banyak agenda kerja dakwah yang belum selesai. Kita ini kadang lebih sibuk dengan urusan-urusan hal-hal yang saya kira menguras energi kekuatan kita. Itu Ustaz Arfa. Baik, terima kasih banyak waktunya Ustaz. Sama-sama Ustaz. Waktu kesibukan antum. Insya Allah lain kali para sahabat semuanya kita akan lanjutkan lagi, dan kita harus curi waktunya beliau karena lihat bacaan beliau yang ada di sekeliling kita ini, beliau sangat sibuk membaca, dan kalau sudah membaca beliau susah untuk diganggu. Insya Allah membaca dan bertemu ini merupakan bagian dari kerja-kerja besar kita. Masya Allah, Insya Allah. Jadi para sahabat, ya, mari untuk bersama-sama kita kembali, ya, bahwa terbuka pikiran kita dengan adanya tamadun yang beliau buka ini, bahwa ulama-ulama kita yang ada di Nusantara ini juga merupakan seorang alim ulama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi banyak juga ulama-ulama yang kemudian kita tidak ketahui, maka sepantasnya untuk kita mencari tahu. Terakhir mungkin Ustaz, penyampaian atau motivasi quote dari antum, Ustaz. Ya, Ustaz Arfa, saya baru menulis buku. 3 hari yang lalu baru terbit. Judulnya apa, Ustaz? Ini buku. Oh, ini ada bukunya. Ya. Iya.
Patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Oke, boleh saya pegang satu set? Gimana itu set? Patah tak tumbuh, hilang tak berganti adalah buku yang saya tulis. Ini buku yang ke-9. Oh, buku yang ke-9? Buku yang ke-9. Saya sedang menulis sama guru saya tentang Pak A.R. Baswedan juga, tokoh yang sangat luar biasa. Buku Pak Nasir ini adalah saya belajar para ulama itu ilmu mutun. Ilmu mutun? Ya, ilmu mutun. Kalau bahasa kita saripati gitu. Yeah. Pak Nasir ini kan luar biasa. Dia ulama, dia negarawan, dia politisi, dia juga pendidik umat. Yeah. Dia juga mujahid dakwah, pendakwah, ya, negarawan dan sebagainya. Maka di zaman milenial hari ini untuk memudahkan, ya, tentu berat kalau anak milenial itu membaca karya-karya Pak Nasir yang begitu banyak. Begitu banyak. Okay. Maka saya memeras karya Pak Nasir itu dengan 418 halaman. Dari semua sumber buku. Semua sumber buku yang beliau tulis. Ya, nah salah satu yang paling menjadi andalan dari buku ini adalah quote-nya para Pak Nasir. Quote-nya Pak Nasir, khususnya Pak Nasir, ya, karena ini membicarakan Pak Nasir, yang berjumlah 315 lebih. Masya Allah. Dan itu selalu saya kutip dengan rujukan. Ini kata Pak Nasir. Adapun cinta bangsa dan rasa kebangsaan adalah merupakan pendorong bagi perlombaan dalam mencapai kemajuan. Dalam menyumbangkan sebanyak-banyaknya kemaslahatan bagi lingkungan yang lebih luas, bagi kebahagiaan umat manusia. Nah, ini ada sumbernya. Lalu kikir adalah penyakit batin. Batin yang tidak mau mengeluarkan harta dan hanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Jadi itu penyakit, kata Pak Nasir. Itu adalah salah satu sebab keruntuhan, suatu bala yang harus kita singkirkan sejauh-jauhnya. Itu disampaikan Pak Nasir, ya, di majalah tahun 82, majalah sampai ada tempat ini, tempat beliau menerbitkan. Baik, jazakallah khair Ustaz atas waktunya. Dan para sahabat, ya, yang pengen bukunya nanti kita akan cantumkan, dan jangan lupa yang mau menjadi ulama, beliau sudah menyediakan itu, silahkan daftarkan dirinya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.